warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Yes, tepuk tangan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan, seyogyanya kita melakukan doa bersama dulu. Silakan dipimpin berdoa. Persiapan doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu min. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan dipimpin untuk melafalkan Pancasila. Ya, berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengetahui kehadiran dari anak-anakku semua. Oke, Ahmad Rizky Malikul Fajar. Oke, ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang sakit berarti semuanya sehat. Kalau sudah sehat, kita patut bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita juga sehat. Amin. Selanjutnya anak-anak semua, oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, kalian punya kakek? Punya. Oke, punya kakek. Punya nenek? Pernah bertemu dengan kakeknya? Pernah. Sampean punya Mbah Buyut? Punya. Pernah bertemu sama Mbah Buyut? Tidak, ada yang pernah juga ada yang tidak. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Kalian pernah bertemu sama Rasul? Belum ya? Ya, mudah-mudahan kita nanti di surga bertemu sama beliau. Amin. Ya, itu iman itu ya seperti itu. Tidak harus berjumpa tatap muka, tatap mata baru percaya. Oke, yang selanjutnya anak-anak semua, materi kita kali ini, ini akan membahas mengenai iman kepada Rasul. Kompetensi intinya bisa dilihat, kompetensi dasarnya ya bisa dilihat. Untuk tujuan pembelajarannya ya, bisa dibaca, kita berbesar baca sejarah Rasulullah. Dengan menggali sejarah Rasulullah, bagaimana kita dapat meningkatkan ibadah kita dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, dalam ketaatan kita beribadah kepada Allah. Oke. Yang selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita meyakini adanya Rasul Allah. Makna iman kepada Rasulullah dan perilaku Allah dan seterusnya. Akan melaksanakan pembelajaran mengenai iman kepada Rasul. Hal pertama yang harus kita ketahui, siapa Rasul itu? Rasul. Oke, kita baca bersama-sama. Nanti bisa ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulu. Selanjutnya, Anak-anak sekalian, ini adalah menunjukkan sikap bertobat karena sudah tidak muat untuk menggunakan jamaah. Untuk slide berikutnya, ini adalah salah satu contoh kebutuhan dalam tauhid. Tentunya hubungan iman kepada Rasul dengan keteguhan hati dan bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Nah, ini bisa dilihat bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana iman kepada Rasul dapat kita implementasikan berupa taat beribadah. Setelah taat beribadah, maka harus toleransi, harus hidup rukun. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita
kita mencintai sesuatu, mencintai makhluk, cinta karena Allah. Kalaupun benci, benci karena Allah. Oke anak-anakku semua, nah, sudah untuk kelompok ya? Oke, sekarang ini adalah kelompok satu, sini kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Oke, dari masing-masing silahkan kalian mendiskusikan materi tersebut dengan masalah yang terjadi di lingkungan kalian. Contoh, ketika ketaatan, itu di lingkungan masalahnya apa? Sulitnya atau mungkin sepinya masjid digunakan untuk berjamaah, itu bisa. Terus bisa juga masalah yang lain, contoh berarti sama orang tua ketika ada gotong royong seperti apa, ada menitikan selokan seperti apa. Nah itu bisa diamati masalah-masalah tersebut. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, oke ya, oke silakan didiskusikan. Dilihat videonya yang sudah Bapak kirim di grup kelasnya kalian. Ya anak-anakku sudah untuk kelompok ya? Oke, tadi dari masalah yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira hasil diskusinya seperti apa? Silakan kelompok mana dulu? Oke, kelompok satu. Silakan berdiri. Jadi permasalahan lingkungan kami itu masih sepi karena para anak-anak mulai malas atau mulai bosan untuk pergi ke masjid disebabkan oleh HP. Ya anak-anakku, mungkin dari materi yang sudah kalian bahas, yang sudah kita pelajari melalui penampilan saya tadi, dan juga melalui pengamatan yang berada di lingkungannya kalian, kira-kira ada nggak yang perlu diperjelas lagi? Silakan ditanyakan kepada Bapak. Silakan. Oke, Wiko silakan berdiri. Yang selanjutnya ada pertanyaan lagi? Yang oke, silakan. Apa pengaruh iman kepada Rasulullah bagi kehidupan sehari-hari? Apa? Pengaruh iman kepada Rasulullah bagi kehidupan sehari-hari. Oke. Apa pengaruh iman kepada Rasulullah terhadap kehidupan atau perilaku kita sehari-hari? Ya, dari pertanyaan temannya kalian namanya siapa tadi? Salma. Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Haniza. Ya, Haniza. Silakan Haniza. Kira-kira apa hubungannya iman kepada Rasul pada kehidupan sehari-hari? Apa? Ketaatan, terus? Saling tolong menolong. Ada lagi satu lagi? Keteguhan dalam bertauhid, dalam beriman. Ya anak-anakku, masih semangat? Oke, buktikan semangat. Siapa kita? Obatnya? Semangatnya? Pembelajaran kita kali ini cukup seru, ya, cukup seru, semuanya semangat, materinya diikuti dengan baik. Oke, untuk bahan penilaian, Bapak kemarin sudah mempersiapkan Google Form yang harus diisi, yang harus dijawab oleh anak-anak semua. Ya anak-anakku, Bapak sudah melihat dari hasil kiriman dari kalian, alhamdulillah 100% sudah masuk jawabannya. Nanti akan Bapak olah. Mudah-mudahan nilainya baik semua. Oke, selanjutnya dari materi dari kegiatan pembelajaran kita yakni menggunakan PBL. Tapi Bapak menginginkan bagaimana dari pembelajaran yang kita lakukan dengan model PBL dan demonstrasi dengan membentukkan kelompok, menganalisis masalah. Bapak ingin ada refleksi kelompok satu ini namanya siapa? Mas Mustaqim ya? Mustaqim. Oke, Mas Mustaqim, silakan dibaca. Setelah melakukan pembelajaran kali ini, saya semakin yakin bahwa sikap saling tolong menolong dalam kebaikan adalah perintah Rasul yang harus dilaksanakan. Oke, lebih merujuk kepada tolong menolong. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Jadi setelah kita mengetahui
iman kepada Rasul kita implementasikan, kita ambil permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, tadi disampaikan bagaimana sikap tolong menolong. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ta'awanu, ta'awun, saling tolong menolong. Itu adalah merupakan perintah Rasul yang harus dilaksanakan. Nah, agar apa? Kalau dalam paribahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau membawa sesuatu yang berat dengan bersama-sama, kira-kira semakin ringan apa enggak? Iya, semakin ringan. Makanya harus tolong menolong. Tapi ingat, tolong menolong itu adalah dalam kebaikan. Kalau tolong menolong dalam kejahatan, kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Contoh, ada temennya mau bolos, tolong, nanti tas saya dibawakan ya. Saya tak pulang dulu. Kira-kira masuk enggak? Enggak boleh. Nah, makanya kalau ada teman atau orang lain yang mengajak kepada kejelekan, jangan diikuti. Oke, terima kasih. Karena aku setelah melakukan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, maka Bapak ingin ada evaluasi dari kalian mengenai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan dari kelompok mana? Ke kelompok sini. Ya kalau gini cewek dulu, yang ngacung. Oke, namanya siapa? Febri. Oke, Febri silakan dibaca. Yang keras. Pembelajaran kali ini dengan metode PPL dan demokrasi sangat menyenangkan karena teman-teman bisa mengasah pikiran dan mengenal kehidupan sesungguhnya. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi ketika menggunakan metode PPL ini bisa mengasah pikiran. Nah, jadi tidak hanya mendengarkan gurunya saja, tapi kalian juga ikut berpikir mengenai mencari masalah, penyebabnya apa, dan juga penyelesaiannya. Ya, kesimpulan dari semua yang kalian pelajari hari ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana iman kepada Rasul itu harus kita wujudkan. Satu, dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita mempunyai iman kepada Rasul, kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang selanjutnya, bagaimana iman kepada Rasul kita implementasikan dengan toleransi. Tidak boleh kita sama kelompok minoritas, misal di lingkungannya ada yang beragama Kristen, kita nolong-nolong, tidak boleh. Kita menjauhi mereka, tidak boleh. Selagi dalam tataran bersosial, kita harus tetap menganggap mereka adalah sama-sama manusia yang harus dihormati. Dan yang keempat adalah bagaimana iman kepada Rasul benar-benar kita jalankan dalam wujud kecintaan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, benci atau tidak suka juga karena Allah. Oke, terima kasih pembelajaran kita. Saya kira cukup, Bapak kira cukup. Selanjutnya silakan dipimpin berdoa oleh Mas Niko sebagai ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih. Apabila dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini ada kekurangan dari Bapak, ada tutur kata yang kurang pas di hati kalian semua, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertemuan berikutnya, tugas-tugasnya sudah disampaikan tadi, bagaimana membuat PPT dari hasil diskusi kalian. Dan diskusi dan dihubungkan dengan kondisi di lingkungan masyarakat yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.